Kenaikan pajak hingga 800% juga dikeluhkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang warga yang awalnya membayar pajak tahunan Rp400.000 kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Anis Purwaningsih, emak-emak 63 tahun syok usai menerima surat tagihan pajak di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Ia terkejut melihat tagihan pajak tanah dan rumahnya yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tagihan pajak terbagi menjadi 2 lembar surat. Satu surat merupakan tagihan atas pajak tanah sebesar Rp1.166.000 lebih dan satu surat lagi tagihan atas pajak bangunan rumahnya sebesar Rp2.300.000 lebih. Ia pun mengaku kenaikan ini sangat memberatkan dan tak masuk akal sehingga ia belum bisa membayarnya. Ya harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya. Ini sudah dibayar belum Bu pajaknya? Ya belum mas, saya keberatan segitu banyaknya. Anis hanya berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Awas air mata atau air itu loh. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Bahkan dalam aksinya, massa turut membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok Bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia dievakuasi warga saat banjir genangi perumahan Garden City di Tangerang, Banten. Petugas BPBD Kota Tangerang mengevakuasi warga, terutama para lansia, di perumahan Garden City, Priuk, Kota Tangerang. Banjir di kawasan ini terjadi karena kali leduk sudah tidak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sementara intensitas hujan masih tinggi. Untuk sementara, warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah posko, salah satunya di Posyandu. Karena apa ya Pak? Kalau penyebab pastinya sih belum tahu, cuma yang pasti kalau tadi lihat debit airnya udah lewat dari tanggul. Itu ketinggian. Jadi kemungkinan udah luber air kali ya. Untuk ketinggian sendiri paling tinggi berapa Pak? Di 22. Kalau yang di jalan Dimasak itu udah sedada dewasa. Banjir juga memaksa warga perumahan Kampung Bulak di Tangerang Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Puluhan sopir truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional diadang warga di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga kesal truk batu dan pasir sering membuat kemacetan parah. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah.
Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh. Di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbuk Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Baru 1 bulan bebas dari penjara, pelaku curanmor di kawasan Tambora, Jakarta kembali beraksi demi membeli narkoba dan foya-foya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap 2 pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di depan laundry dengan kondisi kunci masih menempel di stang sepeda motor. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis. Ia baru bebas dari penjara sebulan lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk berfoya-foya. Saat diperiksa, keduanya juga positif mengkonsumsi narkoba. Untuk apa penyebaran itu mereka? Untuk uang hasil dari curanmor tersebut dipakai untuk berfoya-foya. Untuk hasil tes urinnya sendiri bukan? Sejauh ini untuk tes urin keduanya positif narkoba. Ini pelaku sudah berkali-kali atau baru sekali? Untuk saudara R, saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.